Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat hafizani wa hafizakumullah. Marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita tetap selalu memprioritaskan untuk mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Allah telah tegaskan paling baiknya akibat adalah orang-orang yang bertakwa. Paling baiknya akibat yaitu akibat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang betul-betul selama di dunia dia telah mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah tegaskan wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluarga kalian untuk selalu salat, untuk selalu mengerjakan salat seperti di siang ini. Wastabir 'alaiha, kata Allah, dan sabarlah, istiqomah dengan sabar mengerjakan salat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, la nas'aluka rizqa, kata Allah. Allah tegaskan, aku tidak meminta kepadamu rezeki. Kadang ada orang dia beralasan mencari rezeki, dia meninggalkan zat yang telah memberi rezeki, sedangkan Allah tidak minta rezekinya. Nahnu narzuquk, kata Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah yang memberi rezeki kepada kalian. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan paling baiknya akibat yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kelak adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di siang ini tanda salah satu dari orang-orang yang bertakwa kita dicatat oleh para malaikat tergolong orang bertakwa, sehingga nantinya kita dikumpulkan dengan orang yang paling bertakwa, yaitu baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hafizani wa hafizakumullah. Pada suatu saat kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang yang rugi tersebut? Siapa orang yang bangkrut tersebut? Maka dengan mudah para sahabat qalu al-muflis bina man laisa lahu dirham wa la mata'a. Orang yang muflis ya Rasulullah, menurut kita orang yang muflis di antara kita adalah orang yang berdagang, lalu habis dagangannya, juga uangnya juga habis. Maka ini dikatakan ada orang yang bangkrut, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itu orang muflis di dunia. Akan tetapi ada yang bahaya lagi, orang yang bangkrut di dunia, wahai sahabatku. Kalau bangkrut di dunia, dia kalau mati belum tentu dia bangkrut di akhirat. Tapi kalau sudah bangkrut di akhirat, pada iyadzubillah min dzalik, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal muflisa min ummati man ya'ti bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang muflis, orang yang bangkrut menurut Islam adalah orang-orang yang mana dia selama hidup sholat, rajin sholat ke masjid, rajin sholat di masjid, sholat berjamaah, sholat sunnah qabliyah ba'diyah, sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Bahkan dia tidak pernah lepas sholat tahajud dan sholat duhanya. Dan dia juga berpuasa, puasa Senin Kemis, apalagi puasa Ramadan. Bahkan dia mengerjakan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Dan dia zakat, bahkan dia sedekah, selalu infak ke masjid, selalu infak ke pondok pesantren, selalu infak ke madrasah.
Akan tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yati, dan dia datang, dan dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia juga mengerjakan apa? Qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mal hada wa safaka mal hada wa daraba hada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak hanya membawa salat, dia tidak hanya membawa puasa, dia tidak hanya membawa zakat, juga dia membawa dosa. Dia ahli ibadah, tapi mulutnya tidak bisa dijaga. Mentang-mentang dia ahli ibadah, melihat orang tidak ahli ibadah, dia cerca, dia maki. Apakah dia akhirnya akan berubah? Kita belum tentu tahu. Maka ketika kita melihat orang yang ahli maksiat, kita harus mendoakan dia supaya dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dicaci. Wa kana hada, kata Rasulullah, dan dia memakan harta bukan miliknya, memakan harta milik orang lain dengan cara mencuri, dengan cara merampok, dengan cara menipu, dengan cara korupsi dan macam-macam. Dan dia juga memukul, dan dia juga membunuh. Waliyadu billahi min dzalik. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin ya hafizani wa hafizakumullah. Lalu bagaimana? Diambil pahalanya salatnya, diambil pahala puasanya, diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang